gue coba diriin modal nekat tanpa investor. Wow. Nah, orang Padang itu prinsipnya dia ngerantau. Kalau belum berhasil dia nggak akan pulang. Oke. Jadi ketika Orang Padang itu Dibeli. ini dalam kutipan teman-teman. datang ke workshop, liatin dia udah nge-follow akun kaum milenial, kita kasih harga spesial. Wah, ini buat keren teman-teman. Halo, Halo Sobat Sobat Milenial, ketemu lagi dengan kita berdua, saya Kiki dan Gue Ari. di podcast Kaum Kaum Millennials, membahas informasi terkini dari cara pandang generasi milenial. Nah, betul banget. Nah, di sini kali ini nih Bang, gue mau curhat sedikit nih. Oh, boleh. Kenapa? Jadi gini, gue kan punya bisnis ya Bang. Nah, bisnis gue tuh merasa bisnis gue tuh nggak berkembang gitu. Bisnis Kayak apa tuh? udah coba mulai, gue kan ada jualan baju ya. Oh, Nah, iya. Tadinya udah berjalan nih, cuman gue kayak ada rasa males, capek, karena kan ada kerjaan juga yang utama kan. Nah dari situ langsung kayak off gitu bisnisnya. Sekarang gue lagi stuck nih, gue bingung, gue nyari saran gimana ya Bang untuk bisnis gue Bang. Pertama memang untuk bisnis itu harus konsisten sih ya. Kedua, Betul. kayaknya lu salah orang buat minta solusi, karena gue juga udah 2 kali bisnis Gue tuh salah ya nyari. iya gagal. Tapi nih ya, lu gimana pernah tuh? denger gak sih kalau misalkan kita bawa suku ya, orang Padang itu kalau dalam bisnis itu pasti sukses. Lu Setuju coba sih, lihat tapi. deh, dari Sabang sampai Merauke, lu pernah nggak nemuin yang jualan nasi Padang? Gak pernah. Kayaknya hampir semuanya semua wilayah pasti tuh ada, pasti kan? ada gitu yang namanya nasi Padang. Atau kalau kita lihat di mall-mall atau di pasar itu yang jualan baju itu pasti orang Padang. Iya, Itu ada, kan pasti. membuktikan bahwa ternyata orang Padang itu pandai berbisnis. Oke, bener Nah. sih, tapi setuju ya. Nah, kalau misal lu mau konsultasi, mau curhat soal bisnis lu, bagusnya sih sama orang Padang sih. Nah, kebetulan banget di sesi kita kali ini tuh bakal ngebahas cara berbisnis orang Padang. Nah, Oke. iya. Kita langsung aja kali ya. Boleh banget. Narasumbernya. Soalnya aku juga pengen tanya-tanya kan mengenai bisnis itu seperti apa dan cara konsistennya bagaimana gitu kan. Karena susah sih, cukup susah untuk konsisten dalam berbisnis. Iya, gue juga suatu hari kan harus berdagang ya, makanya gue juga pengen Belajar ya. Iya. Kita sama-sama belajar, sharing. Betul. Langsung aja panggil kali. Boleh. Kita panggilkan Bang Fuad. Buat. Halo. Selamat Sorry, datang. Iya, selamat datang. Gue manggilnya apa ya? Abang, Uda atau Mas? Kayaknya kalau apa orang Padang tuh jarang dipanggil Mas ya. Iya, Lebih. itu Jawa. Itu ya lebih ke Panggilnya Jawa. udah aja sih. Oh, panggil oke, Uda. Udah Fuad ya. Ya, Udah apa Fuad. kabar? Oke. Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang lagi bisnis apa nih Bang? Jadi kan Bang Ari manggil Bang Fuad ke sini buat ngasih inspirasi ke aku nih gitu kan. Karena mengenai bisnis tuh aku agak stuck nih Bang gitu. Sama Nah, sih. sekarang Bang Fuad ini lagi sibuk apa sih bisnisnya? Jadi ini ngomongnya gua lu aja ya. Boleh Iya, udah banget. Kan kita santai aja, ngobrol-ngobrol kita santai aja. Kita Karena santai aja. targetnya kaum milenial. Betul. Jadi di saat ini gue lagi ngembangin bisnis yang namanya bisnis painting. Itu painting buat kendaraan bermotor, terus auto detailing untuk mobil. Itu seperti maintenance unit, perawatan. Itu konsennya ke dealer mobil bekas sama dealer mobil baru, customer direct end user atau customer langsung, bahkan door to door. Oke. Pengerjaan kita itu ada di workshop kita di Galaxy, terus sama home service tim kita samperin ke rumah, jadi tidak perlu repot-repot datang ke workshop. Wah, gitu. praktis Oke. banget sih. Keren banget sih, tapi maksudnya bisa door to door juga gitu bisnisnya. Berarti kalau motor gue pengen di painting bisa dong ya? Bisa, Oh, jadi semua Bang, nggak cuman mobil atau nggak cuman mobil motor, mungkin kedepannya kapal atau pesawat. Wah, amin, amin. Semoga kita. ya. Jadi bisa menyeluruh gitu. Karena kan bisnis yang namanya reparasi atau maintenance kayak gitu kan hampir semua transportasi juga membutuhkan gitu kan bisnis yang kayak gitu. Terus Uda ya, Uda. Uda. Kita panggil Uda aja kali ya. Boleh. Biar benar-benar Padang banget. Uda, kan tadi kita bahas bahwa sebelum Uda kesini tuh bahwa bisnis haruslah konsisten. Nah, Uda ini menjalankan bisnis
itu mulai tahun berapa sih, terus kayak jatuh bangunnya berapa tahun sampai akhirnya bisa menemukan konsisten, celah gitu. iya betul. Menemukan celah kalau ini bakal settle. Oke, jadi di sini gua diriin bisnis ini tuh di 2022 itu pertengahan seperti bulan Agustus awal. Gua coba diriin modal nekat tanpa investor. Wow. Nah, di sana gue punya konsep itu kenapa orang bisa punya bisnis, kenapa gue enggak, gitu. Jadi di sana gue termotivasi untuk apa nih yang bisa gue olah dari skill yang gue punya, gitu. Nah dari sana gue belajar, akhirnya memberanikan diri untuk buka. Nah tantangan beratnya ketika kita buka bisnis itu adalah relasi. Betul, karena salah satu yang menunjang juga untuk berkembangnya bisnis. Jadi ketika gue belum ada relasi, belum ada klien, belum ada customer, gimana caranya gue bisa dapat. Jadi emang si kita bicara pemilik brandnya ya, atau misalkan yang diriin brandnya itu harus juga terjun ke lapangan. Iya, betul. Jadi mereka harus, atau gue pun juga harus turun untuk nyari customer. Nah secara nggak langsung gue nawarin harga, gue banting harga dari harga normal. Yang penting target gue adalah customer oriented. Jadi itu caranya berarti lebih ke promo. Iya, promosinya seperti itu ya. Nah ketika promo langsung udah berjalan, kita mainlah di sosmed. Oke. Kita buka press list secara gambarannya yang mungkin ya zaman-zaman sekarang lah gitu kan. Nggak ribet tapi simple. Nah cari perhatian customer dari press listnya kita. Jadi nilai jualnya gua tuh sebenarnya di press listnya. Nah ketika customer kepo dengan harga itu, pasti dia akan nanya ke kontak person yang udah gue cantumin. Nah nanti gimana caranya tim marketing komunikasi gue untuk ngedirect customer itu datang ke workshop atau pengajian job service, gitu. Lagi. Intinya sih lu kok berani ya, maksudnya emang sih bener kalau misalnya untuk menjadi entrepreneur itu pertama adalah harus mengambil resiko. Nah masalahnya adalah nggak semua orang mau resikonya besar banget. Mungkin karena udah sendiri punya mental pembisnis kali ya, jadi ini. Betul. Kalau menurut gue, sorry gue potong, kalau menurut gue memang karena gue jiwanya orang Padang kali ya. Iya, kan balik lagi ya dengan pembahasan awal. Gitu. Orang Padang itu prinsipnya dia ngerantau. Ketika dia pengen pulang ke daerahnya, kalau belum berhasil dia nggak akan pulang. Jadi ketika dia dapat satu pekerjaan dan dapat ilmu yang baru, dia akan coba ngaplikasikan di luar dari pekerjaannya dia. Sampai suatu saat dia pengen punya tujuan, orang itu bisa, kenapa gua enggak? Akhirnya memberanikan diri untuk buka usaha. Gitu. Keren banget sih tapi. Terus tadi gua nge-highlight sih soal lu secara nggak langsung tuh lu down to earth ya untuk memulai bisnis ini. Lu ke lapangan sendiri gitu. Nah gue baru tahu juga sih, maksudnya gue kira kalau orang udah punya usaha ya gue punya anak buah ini gitu kan, langsung aja dia lepas tangan. Soalnya gue gitu, makanya bisnis gue gagal. Ternyata memang harus seperti itu ya. Kalau gue sih prinsipnya nggak ada bos, nggak ada owner. Jadi semua yang ada di brand gue itu keluarga gue. Jadi siapapun yang bekerja di sana, gue pun juga bekerja di sana, nggak menikmati hasil dari kerjaan mereka. Kalau kata anak sekarang, yang kayak tetap bos, yang babunya mah tetap babu, gitu kan. Nah, gue nggak punya pengen prinsip kayak gitu. Jadi gue coba untuk gue yang terjun juga, gue pengen tahu pasarnya di mana. Ketika pasarnya dapat, barulah gue alokasikan ke tim yang lain. Tuh Ki, bener ini banyak banget sih yang ternyata bener-bener memang ada perjuangannya di situ gitu kan. Nah mau tanya nih Bang, jadi kalau kan aku Bang masih udah nih? Oh Bang, aku Bang aja kali yang manggilnya ya. Enak ya Bang, nah itu awal bisnis dibangun gitu kan ya. Pernah nggak sih ada kegagalan dalam bisnis itu gitu?
Jadi di bulan Agustus itu gue bikin bisnis. Agustus, September, Oktober, November. 3 bulan gue nggak dapat customer. Tapi posisinya modal sudah keluar dan Iya. sebagainya. Udah bakar uang. Nah, Bakar uang sendiri, benerin workshop sendiri, beli bahan sendiri, operasional sendiri, sampai akhirnya punya juga pemikiran udahlah gue tutup aja gitu. Oh, ada Ada, pasti downnya di ada situ ya. pemikiran. 3 Iya sih. bulan ya, kalau 3 gua bulan. sebulan sih. 3 bulan pasti ada pemikiran kayak gitu, udahlah gue pengen tutup aja, terus gue pengen kerja lagi gitu kan. Cuman ya Allah nunjukin kan jalannya, mungkin ada rezeki kita bener di sini asalkan kita komitmen sama konsisten, Betul. Itu benar sih. optimis untuk bisa kita maju, pasti dipertemukan jalannya. Nah ketika itu gue ketemu sama seseorang. Apa Iya, tuh? seseorang Apa itu seseorang? yang bisa Apa nih? Lebih ke menyerempet romantisme atau apa? Enggak sih, lebih ke partner bisnis. Partner bisnis. Sebatas Partner partner Tapi ya. emang Tapi bukan cewek loh ya. Oke, cowok. Oke. Tenang aja, Kita santai kita aja. ini ya iya. terlalu Iya. meng- Jiwanya ini. romance Iya, banget. betul. Kita terlalu romance. Korban drakor sih. Jadi si cowok inilah yang derek gue mengenalkan dengan beberapa partner bos-bosnya yang punya relasi banyak gitu. Oke. Dan di sana gue coba bikin company profile bisnis gue sampai MOU harga, sampai permintaan unit yang gue tentuin. Beberapa vendor auto detailing atau maintenance unit dan motor untuk kerjasama dia berdasarkan price, berdasarkan harga. Berdasarkan Pricing berdasarkan harga. Terus kalau gue berdasarkan dia ngasih stuck unit 1 bulan berapa ke gue, baru gue mainin price Oke. gitu. Jadi gue pengen ada perbedaan konsep auto detailing gue sama auto detailing vendor-vendor yang lain. Berarti termasuk yang diunggulkan di sini adalah price listnya nggak? Iya, price listnya Iya, juga, bersaing terus lah ya price listnya. permintaan unit dari kita berapa, mereka sanggupin, baru kita bisa ngasih harga. Sebenarnya kalau untuk bicara kualitas mungkin di semua brand berbeda-beda. Tapi gimana caranya kualitas kita bisa jadi brand bintang 5 gitu. Jadi caranya itu ya semakin banyak tim teknisi yang kita asah, kita olah, kita aplikasikan secara langsung di lapangan, skill dia akan makin terasa. Dan ketika skill dia makin terasa, maka kita coba untuk ngederek beberapa vendor untuk ngetes, bahkan ada sertifikasinya juga. Oh, ada sertifikasi. Jadi lebih terpercaya ya. Iya, gitu. Dan di sana gue coba untuk melakukan perbandingan antara brand yang punya gue baru berdiri dengan brand yang udah cukup terkenal. Gitu. Oh iya, kan kita juga selain dari yang kita tahu ya, untuk yang sukses berbisnis itu selain Padang juga ada orang Tionghoa. Nah, Betul. Nah, antara orang Tionghoa dan orang Padang pasti ada satu prinsip yang mana bisa membuat bisnis bisnis mereka sukses itu. Kasih tahu dong sama kita. Prinsipnya seperti apa? Kemudian ada nggak sih perbedaan gitu antara bisnisnya orang Padang dengan bisnis orang, ya contohnya tadi ada yang Tionghoa. Nah itu ada nggak perbedaan yang signifikan? Pernah ngobrol mungkin sama? Kalau setahu gue ya, iya, orang Padang itu sama orang, mohon maaf, Tionghoa atau Cina gitu, itu dia punya gap bisnis. Gap bisnis apa tuh? Gap bisnis itu dia selalu bertentangan. Jadi ibaratnya orang Cina Tionghoa itu ketika ada orang Padang yang bisnis sama dengan dia nggak akan mau deket-deketan, pasti dia akan mau jadi jauh. dia ambil lokasi yang cukup Ya, jauh gitu, karena yang tidak bersandingan lah ya. Iya, karena si orang Padang ibaratnya kalau emasnya nih sama mbaknya ke Tanah Abang, yang jual teriak lengan panjang lengan pendeknya, terus masih udah nanya harganya berapa, terus negonya berapa, dan nggak dapat harganya, pasti kalau udah satu langkah maju ke depan dipanggil lagi kan. Iya, Didilin itu kan itu harganya. sering sih. Nah sama orang Cina kayak gitu, tapi orang Cina lebih mainnya, atau Tionghoa tuh lebih mainnya ke ya udah dia ngasih harga net, apa pakai nego-nego lagi. Berarti memang ada yang
ada sama cara, tapi ada juga untuk prinsipnya yang lebih berbeda. Betul, Ya. betul. Ternyata Betul. memang punya prinsip masing-masing ya, tapi kan tetap Tapi memang tujuannya dia adalah gimana caranya barang gua nih harus laku gitu. laku. Iya. Tujuannya sama, cuman misinya yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian untuk Abang sendiri ini pendapat tentang orang Stereotip kali ya. Padang dikata-kata pelit gitu. Nah, itu Tanda gimana kutip tuh ya, pandangan? sorry nih udah ya. Iya. Jadi kalau Padang pelit yang setahu gua mungkin dari beberapa ada sih teman-teman kampus juga dulu gitu kan, bahkan partner kerja juga yang bilang Padang pelit. Sebenarnya sih Padang itu nggak pelit. Oke. Pelitnya itu dalam arti dia menghemat sih, karena dia ngerantau di sini dan dia tahu jangka waktu hidup dia itu dengan duit yang dia punya pada saat ini gitu. Jadi ketika dia membagikan duit yang dia punya, harusnya dia bisa hidup di 1 bulan ke depan. Iya. Akhirnya dia nggak bisa hidup dong, istilahnya kayak gitu. Oh, berarti- Jadi dia lebih menghemat uang yang ada sama dia saat ini. Oke, gitu. jadi lebih ke budgeting kali ya. Iya, Jadi untuk benar. persiapan dia dalam kehidupannya gitu, bukan berarti pelit ya, Nah, tapi tuh. tapi ini adalah salah satu strategi untuk budgeting dia bertahan hidup seperti Iya. itu. Karena pada dasarnya untuk hari-hari biasa atau dalam suasana biasa orang Padang ya bisa berbagi juga kan. Kan Iya. sebenarnya kalau namanya konteks pelit itu dia tidak mau berbagi. Berbagi, tapi di sini beda konteksnya. Kan? Temenku banyak orang Padang kok baik-baik. Saudaraku juga Padang. Oh, iya. dan nggak ada pelit sih Mbaknya kayaknya. Padang berarti. Bukan. Saudara tapi yang Padang. Oke, lanjut. Eh, Di sini kan Abang bisnisnya otomotif gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa nge-branding itu bisnis? Karena kan kalau untuk kalangan otomotif sendiri, kalau pandangan saya pribadi gitu kan ya, itu agak susah gitu kan untuk nge-brandsnya. Nah, itu cara untuk nge-brands si bisnis tersebut itu bagaimana? Kalau kita sih balik ke dari sebenarnya sih ke zaman dulu lagi sih, dari mulut ke mulut dari branding mulut itu. ke mulut. Betul, itu juga salah satu yang Itu zaman dulu ya. Iya. Sekarang kan zamannya udah zaman Digital. Sosial media, digital. Ya paling kita mainnya di TikTok. TikTok ya, karena TikTok berpengaruh sih. Iya, terus kita di Instagram, Mm-mm. Instagram. Facebook, Oke. dan Facebooknya bukan ngeposting di Facebook yang buat komentar ya, maksudnya kita lebih ke marketplace-nya Marketplace, oke gitu. itu. Karena Facebook itu bukan hanya untuk bercerita seperti dulu tentang kehidupan, Betul. tapi lebih dimanfaatkan sama kita untuk ke aplikasi atau menu marketplace-nya. Jadi ketika udah mempunyai bisnis, lebih bagusnya ke marketplace gitu. Jadi sekarang sudah merambah ke media sosial ya. Tapi Iya. untuk awal-awal tetap dari mulut ke mulut mulut, gitu iya. untuk Mulut membangun ke mulut, relasi. sosial, Betul, media betul. sosial gitu. Berarti tadi kalau misalnya aku simpulin ya, berarti pertama adalah berani ambil resiko. Betul. Kedua Konsisten. konsisten. Ketiganya Komitmen. Komitmen sama Keempatnya apa yang sudah optimis. diambil. terus down to earth, gak ada kata bos. Betul. Ya, jadi sama capek sama Betul. rasa lah ya. Iya. Itu sih paling intinya. Dan tuh, yang Ki. terakhir branding sih. Memang Iya, perlu branding. promosi, kita harus benar-benar biar orang tuh cepat kenal juga dengan bisnis kita gitu kan. Tapi kalau misalnya branding itu kan orang-orang juga beda-beda ya caranya. Tuh, Ki, kan lu tadi nanyain ya Iya. gimana cara bisnisnya. Intinya sih yang tadi yang gua highlight 4 itu. Betul banget Bang. Soalnya ya tadi pertama gue nggak konsisten kan, karena emang capek. Terus Sama habis sih. itu ada rasa malas gitu kadang Males. tuh kalau mau lanjutin bisnis yang udah berjalan gitu. Makanya stuck gitu di situ aja, nggak berkembang sama sekali kayak gitu. Nah, Kalau zaman sekarang, kalau zaman sekarang itu kalau nggak berani tampil di depan umum atau menawarkan produk kita, itu juga susah sih. Iya. karena memang persaingannya cukup ketat Iya. sekarang ya Bang. Berarti public speaking sangat perlu ya. Iya, public speaking itu harus. Terus udah. Kalau sebelumnya itu pernah berbisnis juga nggak sebelum ke Otomotif. Dan pastinya pernah mengalami kegagalan dong, ceritain dong. Kalau Gagalnya, cerita gagalnya deh. Bisnis baru ini bisnis. Oh, Baru Baru yang bisnis. otomotif ini langsung. Iya, langsung. Karena Ini kan jarang. ini first bisnisnya saya. Mm-mm. Terus sebelumnya saya ya pegawai swasta gitu Oh, kan. Oh, jadi rela meninggalkan pekerjaan Udah meninggalkan demi banget. bisnis. Iya.
Ya, jadi di pertengahan 2022 itu memang udah ada niat sih untuk ya udahlah, namanya kerja gitu kan. Siapa sih yang nggak pusing gitu di bawah tekanan, betul. ya kan. Nah, sedangkan saya orang Padang nih, gitu, nggak bisa dikasih tekanan. Gitu kan. Tapi emang kayak gitu sifatnya gitu. atau Hampir gimana? rata-rata orang Padang kayak gitu. Gak mau dia bukan nggak mau diatur ya, tapi gak mau tapi inilah. kayak Ya itu tadi, pekerjaannya jiwa. udah benar, Heeh. tapi masih dianggap salah. Dan kalau orang Padang itu udah pantang banget tuh. Lebih baik gue bikin aja sendiri. Oke, jadi dari situ awal mulanya ini bisnisnya tumbuh gitu. Diawali memang sebenarnya diawali dari mental sih, maksudnya. Betul. Dan Mentalnya sudah udah tekadnya gitu. gitu kan. Emang Mentalnya tahan banting. Kalau nggak tahan banting jangan buka bisnis dulu. Iya betul. Tadi berarti kalau misal ngomongin kegagalan tuh hanya tadi pas di awal 3 bulan sepi kali ya. Iya, 3 bulan sepi. Itu kalau itu emang kayaknya bisnis semua kayak gitu, nggak langsung Bisnis yang itu rame pun naik turun bisnis itu. betul. Jadi nggak selamanya dunia otomotif, dunia kita jual. Kalau saya kan berarti kan jualnya jasa ya. Betul. Jasa. Ada yang jual barang gitu kan, itu ada naik turunnya. Gitu. Jadi kalau fluktuatifnya naik turun itu, pas turun kita juga ikut down, bukan pengen kita harusnya naik gitu kan. Nah, itu mental tim kita pun juga kena. Betul. Gitu. Yang mempengaruhi brand kita naik itu sebenarnya ya orang-orang yang ada di brand itu. Ketika si brand itu kepalanya atau induknya udah mental kena, timnya pun juga mental kena dan brandnya akan drop. Gitu. Sih. Terus tentunya setiap langkah ya yang udah lakukan tuh pasti terinspirasi. Nah, kira-kira siapa sih tokoh bisnis? Ada nggak gitu? Ada nggak tokoh bisnis yang menjadi inspirasi udah sendiri? Betul. Karena kan banyak yang ya dilihat kan tokoh bisnisnya. itu si Pak Khairul Tanjung sih. Khairul Tanjung. Wah, siapa sih yang nggak tahu? Betul. Gitu, CT Corp. Dia bisa buka segede seluruh Indonesia. Ya kan, brandnya beliau. Terus beberapa ya partner bisnis gedenya dia gitu kan. Jadi kayak Pak Khairul aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu kan. Jadi itu salah satu motivasi. Ya, tapi saya nggak pernah baca bukunya. Ya. Cuman saya ngelihat dari YouTube juga gitu. Saya ngelihat dia. dari YouTube kan, terus sudah... biografinya gimana gitu. Saya bukan orang tipe pembaca. Iya, tapi saya lebih ke nonton gitu kan. Cari ilmu sekarang udah banyak bentuk. Di mana aja masih bisa gitu. Pak Khairul Tanjung ya salah satu motivasi untuk motivatornya juga. Si Bang Fuad gitu kan. Nah, lanjut untuk sekarang kita ada games nih Bang. Nah, games ini adalah games true or false. Jadi nanti aku bakal ngasih pertanyaan. Nah, Bang Fuad tinggal jawab true or false dan nanti akan disampaikan alasan kenapa begitu, milih true atau false gitu. Nah, yang pertama di sini ya, pertanyaannya adalah orang Padang itu cerewet, bener apa enggak? True. Wow. Kenapa tuh? Karena iya, saya juga baru tahu. Orang Padang itu cerewet karena dia emang udah terbiasa dagang. Karena dari situ. Jadi jiwa dagang. Iya, jadi mau kemana-mana tuh ngobrol jadi relasi. Iya. Betul. Oportunis juga. Membangun relasi juga ya ternyata. Bisa dicontek sih caranya. Iya, bagus. Nah, lanjut di sini juga ada true or false. Orang Padang itu dibeli. Ini dalam kutipan pernikahan kali ya, Bang. Mungkin kalau dimaksud dibeli itu kayak pada umumnya aja, kalau mau nikah pasti ada seserahan gitu kan. Mungkin dilamar. Ada beberapa mungkin oknum orang yang dulu lah atau yang sekarang mungkin kan yang nggak ngerti dibeli itu kayak apa gitu kan. Itu hanya sebatas oknum sih kalimatnya dibeli itu sebenarnya sih nggak dibeli. Bukan gitu. Dibeli tapi lebih ke adat istiadat sih, aku pernah baca gitu. Soalnya kalau di Lampung itu juga ada kayak gitu. Tapi bukan dibeli juga ya, jatuhnya kayak seserahan gitu. Ya kayaknya sebuah suku juga sih. Iya, kalau di mana aja pasti kayak gitu kan. Cuman memang kalau gua sendiri pernah dengarnya tuh, jadi yang dilamarnya itu cowok, itu benar nggak sih? Itu ada beberapa daerah. Jadi Padang itu
Padang itu kota Padangnya. Oh, Sumatera Barat itu Minang. Minang. Nah, jadi orang bilang kayak lu ketemu gua, lu orang Padang. Jadi ya gue Padang gitu, tapi gue orang Minang. Dan di Minang itu pun ada daerah-daerahnya. Ada Pariaman, Bukit Tinggi gitu, Payakumbuh, Pekanbaru, Riau gitu kan, banyak. Nah, yang dimaksud dibeli itu mungkin ke arah yang Pariamannya. Oh iya benar Gitu. Nah, itu Pariaman. Berarti beda-beda ya di Setiap daerahnya beda-beda. Tapi bahasa dibeli itu hanya oknum Iya sih agak Iya, kasar beberapa juga dibeli oknum. kayak Itu, iya. kayak terlalu objek. gitu. Maaf ya. Lanjut, yang terakhir di sini ada true or false, orang Padang itu sering dijodohkan. Itu bener apa enggak? Maybe sih. Enggak ada Mungkin true, ya, enggak ada mungkin ya, false. karena ya Gitu. kembali lagi ke keluarga sih biasanya. Iya. Jadi kalau dijodohkan atau enggaknya itu sebenarnya balik ke anaknya si orang tua itu. Gitu. Kalau dia menurut dia punya pasangannya udah baik dan cukup buat dia saling mengerti keluarga, ya mungkin orang tuanya bisa terima. Tapi kalau mungkin orangnya udah terlalu lama di daerah gitu kan dan harus memang untuk dijodohkan, ya balik ke pasangannya lagi gitu. Mau terima apa enggak. Iya, jadi tergantung dari pihak keluarga dan juga si calonnya ini gitu ya. Berarti Tapi nggak memang rata-rata sih, rata-rata ya orang tua yang orang Minang, bukan orang Padang ya, orang Minang, sukunya Minang gitu kan. Jadi kalau kita bicara suku nih, tadi bukan Padang tapi Minang gitu. Iya. Kita sebagai orang jauh mungkin kadang ketuker sih, kira-kira. Iya, kita juga kirain terlalu paham kali ya. Aduh, Suku berjatuhan. Mohon maaf ini ya. Jadi besok tolong dipaku saja ya. Tolong dipaku saja. Foundernya nih, founder Millennial News. Jangan dong, jangan dikasih tahu dong. Oh iya. Ya. Ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai Gara-gara jatuh ya? Ternyata Oke. tuh beda. aku kira malah sama. Perjodohan itu. Nah, jadi kalau di Minang itu orang tuanya sih memang harapannya ya siapa sih yang nggak pengen balik ke daerahnya lagi. Iya gitu. sih. Yes, jadi ingat ini novel Siti Nurbaya, pernah denger nggak? Pernah dengar tapi tidak beda terlalu usia sih. beda lagi saya ya. beda Yang usia. ya kalau di Indonesia kan dijodohkan pasti bersangkutan dengan Siti Nurbaya gitu kan. Iya karena novelnya keren tuh. Oke, mungkin gue sendiri sangat menerima banyak ilmu dari Uda. Oke. Apalagi Kiki mungkin ya tadi. Iya, karena kan punya bisnis yang stuck nih gitu kan. Nah, ternyata tahu nih kuncinya biar bisnisnya itu bisa jalan dan berkembang itu seperti apa dari Bang Fuad gitu. Bang apa udah? Bang aja. Kalau Tadi aku soalnya Bang. udah, ini abang. Abang aja. Jadi dabang dong. Jangan dong. Beda-beda soalnya, Bang. Nah, terima kasih Bang Fuad, ternyata banyak banget ilmu yang bisa diambil gitu kan. Karena memang berbisnis ini kan ya prinsipnya pasti tidak jauh dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Fuad gitu. Mau bisnis apapun ya pasti harus konsisten, kemudian harus berani ambil resiko. Nah, itu penting banget itu. Nah, terima kasih. Oke. Tapi ya. Gimana ya? Kayaknya nggak bisa lama-lama tapi padahal masih asik nih. masih asik ngobrol gitu kan. Saya Atau pengennya nanti juga lama-lama sih. Oh ya. Tapi atau mungkin nanti kita waktunya habis terbatas kali ya. Betul. Oh, mungkin bisa main ke workshop kita ntar. Oh iya, di mana alamatnya? Di mana, Di Bang? Galaksi Jalan Raya Pekayon. Di Bekasi ya? Bekasi. Bekasi, Galaksi Bekasi. Kalau Nah, ada itu tempat lu kan, dekat. deket ya Bang kita. Ya udah berarti bisa lu Bisa servis tim motor. saya nganterin gitu ya. Oh boleh. Oh ya boleh. Boleh kita Jadi- nanti servis di sana bisa. Apanya yang diservis? Nama outletnya? Motornya Bang, motornya. Outletnya apa namanya? Outlet. Oh, apa tuh? Kantor kali. Kantor ya. Ini servis atau maintenance. Itu nomor 1A. Itu patokannya seberang pom bensin Vivo Pekayon. Seberang pom bensin Vivo Nah, Pekayon. itu catet ya buat yang mau main ke kantornya, ngobrol-ngobrol sama Uda, tips bisnisnya bisa main. Betul Boleh. betul banget. Followersnya dari kaum milenial yang mau maintenance unitnya, detailing, nano coating itu bisa kami. Boleh banget untuk Cukup teman-teman. datang ke workshop, liatin dia udah nge-follow akun kaum milenial, kita kasih harga spesial. Wah, ini buat keren teman-teman ya.
sobat millennials, buat kalian yang mau reparasi motor atau mobil dan sebagainya, bisa langsung ke tempatnya Bang Fuad, bisa dapat diskon. Yang penting tunjukin kalau kalian udah follow Millennial News gitu teman-teman. Oke, terima kasih Bang Fuad untuk waktunya dan juga kisah inspiratifnya ya dalam berbisnis. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan komen channel Millennial News. Betul banget. Kita undur diri. Bye bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.